sebelum memasuki cara perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas, saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu uji validitas. Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen atau kuesioner atau tes yang digunakan benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang disusun tepat, akurat, dan sesuai dengan variabel yang diteliti. Uji validitas dinyatakan valid jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Lanjut, sebelum kita menguji uji reliabilitasnya, saya akan menjelaskan dulu uji reliabilitas itu apa. Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengetahui konsistensi, kestabilan, atau keandalan instrumen. Artinya, jika alat ukuran digunakan berulang kali oleh orang sama atau berbeda, hasilnya akan tetap sama atau konsisten. Uji reliabilitas dinyatakan reliabilitas jika nilai Cronbach alpha-nya melebihi dari 0,60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Renval Zahadin dengan NIM 4240340 kelas 643A26. Di sini saya akan menjelaskan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas tentang judul makalah pengaruh kualitas dan harga terhadap kepuasan konsumen pada aplikasi Tokopedia di Jakarta Barat. Pertama, di sini saya memiliki variabel X1, X2, dan Y. Di sini saya menulis satu responden. Pertama, saya akan melakukan uji validitas pada variabel X1, yaitu tentang kualitas pelayanan. Untuk mencari uji validitas kualitas pelayanan, di sini kita pencet ke analyze, lalu ke correlation, di variate. Nah, di sini kita masukkan variabel satu sampai dengan total kualitas pelayanan. Ini kita save, lalu scroll ke bawah sampai total kualitas pelayanan untuk variabel X1. Untuk correlation coefficient-nya person, test of significance-nya detail, dan per significance correlation-nya dikentangin. Lalu untuk option dibiarkan saja, bisa juga. Nah, lalu kita pencet tanda ini, lalu pencet OK. Nah, di sini kita mempunyai table correlation tentang uji validitas variabel X1 atau tentang kualitas pelayanan. Di sini kita bisa lihat dari X1 sampai dengan total kualitas pelayanan. Kita lihat di bagian signifikasi detailnya. Di sini mendapatkan di angka 0,000 semua sampai total kualitas sampai X1.15. Bisa disimpulkan, uji validitas X1 tentang kualitas pelayanan dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Lalu di sini saya akan lanjutkan mencari nilai X2 tentang harga. Masukkan nilai tadi, lalu ke correlation ini, variate, lalu kita get set. Nah, itu kita pencet X2-nya, lalu kita pencet shift lagi ke bawah sampai dengan total X2-nya tentang harga. Untuk correlation coefficient itu tetap sama, person. Tetap signifikannya juga, signifikan correlation-nya dicentangin, pencet kanan ini, pencet tabel ini, lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita mempunyai data uji validitas tentang X2. Di sini kita lihat nilai signifikannya dari X2.1 sampai dengan X2.12 didapatkan nilai sig sebesar 0,00, maka dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Terus ini
Selanjutnya kita akan mencari data uji validitas variabel Y tentang kekuatan Zeeman. Kita bagian analyze, correlation, di area, lalu kita bisa tadi. Lalu kita masukkan variabel Y-nya dari 1 sampai dengan data Y. Terus tentang kekuatan Zeeman. Untuk correlation coefficient itu juga son, base of significant detail, baik significant correlation ini centangin. Lalu kita pencet ini, tanda ini, lalu kita pencet apa lagi. Jadi kita mendapatkan table correlation tentang variabel Y. Bisa kita lihat nilai signifikannya dari Y1 sampai dengan Y5. Y12 mendapatkan nilai signifikan sebesar 0,00. Maka variabel Y tentang pembebasan sendiri dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas tentang uji reliabilitas variabel X1, X2, dan Y. Sini kita mencet bagian analysis lagi. Lalu untuk studi reliable, kita masuk ke bagian scale ini, terus pencet reliability analysis. Nah, untuk uji reliabilitas, total keseluruhan dari X1, X2, dan ini tidak bisa dimasukkan. Kita masukkan sampai, untuk X1, kita masukkan sampai X1.15. Untuk modelnya apa? Karena memakai alpha convert, untuk statiknya dibiarkan aja. Statiknya dibiarkan saja seperti ini. Lalu kita pencet ini tentang tanda panah ini benar. Lalu kita masukkan oke. Nah, di sini kita lihat untuk mencari reliability-nya, kita lihat di table reliability statistik. Untuk variabel X1 tentang kualitas pelayanan, didapatkan kurang alpha sebesar 0,908. Maka untuk variabel X1 settingnya tentang kualitas pelayanan dinyatakan reliable karena melebihi 0,60. Lalu selanjutnya sini saya akan melakukan selanjutnya mencari variabel X2 tentang harga. Masuk ke analyze. Lalu ke scale lagi, saya reliability analyze. Lalu kita pencet reset. Lalu kita cari variabel X2 active sampai dengan 2.12. Lalu kita modelnya alpha, seperti dulu sama tadi, statistiknya juga sama. Lalu pencet tanda tangan. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita mendapatkan table reliability statistik variabel X2 tentang harga didapatkan nilai sebesar 0,903. Maka variabel X2 tentang harga dinyatakan reliability variabel karena melebihi dari 0,60. Lalu kita akan mencari nilai variabel Y tentang current dimension analyze. Lalu scale variabel analyze. Lalu kita lihat masukkan variabelnya sampai dengan intensif, lalu skor keluar sampai dengan 12. Untuk model tetap sama, variabel sama, statistiknya sama. Lalu pencet tanda. Lalu kita cek. Nah, di sini kita mendapatkan table reliability statistik tentang variabel Y didapatkan nilai sebesar 0,920. Maka
Maka variabel Y tentang kepuasan konsumen dinyatakan reliabel karena melebihi dari 0,60. Terima kasih.